Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ilhamul Kolbi dan yang terhormat Ibu Darwati selaku guru penguji serta teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam dan memberikan petunjuk kita menuju jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan di desa terpencil. Terdapat banyak tantangan bagi negara berkembang untuk menyediakan layanan pendidikan yang baik, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Indonesia tidak terkecuali. Walaupun akses ke pendidikan dasar di Indonesia telah mencapai partisipasi universal, kualitas layanan pendidikan dan hasil belajar peserta didik masih rendah. Bank Dunia baru menerbitkan hasil survei di 5 kabupaten yang termasuk berperingkat termiskin di Indonesia. Survei ini dilaksanakan di 270 sekolah dasar di desa terpencil antara tahun 2016 sampai 2017. Responden survei mencakup kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua, dan kepala desa. Pertama, survei ini menemukan sekolah dan desa studi menghadapi tantangan konektivitas yang mungkin menghalangi guru-guru terbaik untuk bekerja di sini. Secara rata-rata lokasinya berjarak 149 km atau 5 jam dari kota kabupaten. Hanya 29% yang terhubung dengan jaringan listrik dan hanya 17% yang terhubung dengan atau yang memiliki akses internet. Hasil survei mengidentifikasikan keragaman alokasi sumber daya. 91% sekolah memiliki toilet dengan rasio gender yang seimbang. 54% memiliki perpustakaan, namun hanya 39% memiliki buku. Hasil pengamatan mengindikasikan bahwa kesenjangan dapat dikurangi dengan memprioritaskan alokasi pendanaan. Selain itu, renovasi fasilitas sekolah dan perumahan untuk guru-guru dapat memperbaiki kondisi kerja guru-guru yang ditugaskan di daerah terpencil. Kedua, kualitas layanan pendidikan di sekolah. Survei terkendala oleh kualifikasi guru, komposisi guru, dan tuntutan mengajar multi kelas. 34% dan 18% kepala sekolah hanya memiliki pendidikan sekolah menengah atas. Guru PNS merupakan 40% dari seluruh tenaga pengajar, dengan kekurangan diisi oleh guru kontrak 42,5% guru honorer dan 15,8 dikontrak oleh kabupaten atau provinsi. Di saat guru PNS memiliki pendapatan rata-rata 8,4 juta rupiah per bulan, guru honorer hanya menerima 550.000 rupiah. Guru honorer cenderung memiliki pekerjaan sampingan dan memiliki kualifikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan guru PNS. Walaupun rasio kelas hampir sebanding dengan rata nasional. 20 siswa per kelas di daerah yang disurvei dibandingkan dengan 23 tingkat nasional. Guru yang disurvei seringkali menggantikan guru yang tidak hadir dan harus mengajar di beberapa kelas di 25% sekolah. Meskipun mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan terkait hal ini. Ketiga, kemangkiran guru adalah masalah serius
karena secara langsung mempengaruhi apakah peserta didik belajar di sekolah atau tidak. Kunjungan mendadak ke sekolah sampel mendapati 25% ruang kelas tidak memiliki guru dan 17% guru tidak datang ke sekolah. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah terpencil, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan guru dan meningkatkan manajemen kinerja guru dan sistem akuntabilitasnya. Dalam jangka pendek, pelatihan pengembangan kapasitas harus memprioritaskan lebih banyak guru di daerah terpencil atau mewajibkan agar sejumlah persentase peserta minimum berasal dari daerah terpencil. Dalam jangka pendek, guru yang berkualifikasi guru baru maupun yang sudah mengajar seharusnya mendapatkan intensif yang lebih baik untuk bekerja di daerah terpencil. Sebenarnya dari sisi kebijakan, bekerja di daerah terpencil seharusnya menghasilkan lebih banyak nilai kredit bagi guru untuk menjadi pegawai negeri. Faktanya, penempatan di daerah terpencil cenderung memiliki jangka waktu tidak terbatas, sehingga membuat banyak guru berkecil hati. Selain itu, pembayaran pendapatan guru sesuai dengan kinerja dapat memotivasi guru untuk berkinerja lebih baik. Support Koordinator Sekolah Anak Indonesia dari Yayasan Alirena, Yuni Khairani, mengatakan kinerja dan profesionalitas tenaga pendidik di daerah terpencil masih rendah. Masalah pendidikan di daerah tertinggal itu cukup luas. Selain masalah guru, kesadaran para orang tua akan pendidikan masih rendah. Fasilitas jauh berbeda dengan di kota, ujarnya di sebuah seminar dalam pameran dan konferensi pendidikan GES tahun 2015. Lanjut dia. Masalah yang dihadapi yakni pola pembelajaran anak yang masih kontroversial sebab guru hanya menerangkan secara ceramah tanpa ada inovasi atau modifikasi dalam pembelajaran. Kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan memaksa setiap individu harus memilih salah satu persimpangan, mengikuti arus dengan jalan, mengupdate perkembangan, lalu beradaptasi atau melawan arus dengan berkonsekuensi tergerus oleh zaman dan yang ketinggalan jauh di belakang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.